Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi waffaqa man syaa'a li ta'atihi min ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina tadaw bihadyihi wattaba'un nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muhtadun. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karimil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. وَقَالَ أَيْضًا A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tidak ada kalimat yang bisa menyejukkan dan bisa menetralkan, menjernihkan hati ketika dibacakan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Ketika kita menyadari betul bahwa segala apa yang ada pada diri kita dan yang ada di sekeliling kita itu adalah nikmat dan anugerah Allah yang selalu melekat pada diri kita, tiada putus tanpa jeda satu detik pun. Nikmat dan anugerah Allah itu ada selalu melekat pada diri kita. Sadar betul ketika kita bernafas, melihat dan kita mendengarkan, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dahulu kita tidak mempunyai sesuatu, bahkan kita pun tidak punya rencana akan ada dan hidup di dunia ini. Kemudian ada, dan pada endingnya nanti Allah akan ambil kita, ditiadakan semuanya. Teringat di dalam surah Al-Insan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah berfirman, Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtadihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahus sabil imma syakira wa imma kafura. Bukankah telah datang suatu waktu yang telah kami habarkan kepada seluruh umat manusia bahwa dahulu manusia kita semua dari tidak ada, tidak tahu ada di mana, kemudian kok tahu-tahu ada. Kita tidak punya planning dan punya rencana, kemudian ada di dunia. Kemudian Allah akan ambil itu semua, terkumpul di dalam kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua, kita semua pada hakikatnya adalah milik Allah, dan hidupnya di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kemudian kami semua kepadanya akan dikembalikan. Setelah Allah ciptakan kita di dunia ini, yang kita tidak punya planning dan punya rencana untuk hidup di dunia, Allah berikan
Allah sandingkan buku panduan yaitu Al-Quran sebagai petunjuk jalan agar supaya kita tidak salah jalan melangkah bergerak di dunia ini, agar supaya tujuan kita yang sesungguhnya untuk meraih kebahagiaan di dunia dan terlebih kebahagiaan di akhirat agar supaya tercapai, maka peganglah Al-Quran. Kata Allah, inna hadainahus sabil, sesungguhnya kami berikan petunjuk jalan. Akan tetapi setelah Allah berikan petunjuk, berikan buku pegangan, buku panduan, sebagian ada yang ingkar, ada yang kafir, dan sebagian ada yang menerima, merangkul dan membaca serta mengkajinya. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memegang dan akan mengakui betul bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk apabila ada di dalam hati kita getaran-getaran iman. Tidak akan pernah ada seseorang yang bisa mengakui dan bergetar ketika Al-Quran dibuka dan ketika disuarakan Al-Quran, kecuali sudah ada getaran dan sinaran iman dan takwa di dalam hati sanubari kita yang mendalam. Tidak terlepas dari kata-kata iman yang apabila diartikan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, iman itu percaya, sederhana. Akan tetapi apakah hanya sebatas di situ percaya saja? Kalau iman itu diartikan percaya, orang-orang luar pun percaya. Orang-orang yang tidak jelas akidahnya, bahkan tidak kenal agama, sekalipun mereka yakin dan percaya Allah itu ada. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa syakhkharas syamsa wal qamar la yaqulunnallaha fa anna yufakun. Di dalam salah satu ayat surah Al-Hadid, dan sungguh apabila kita tanyakan kepada orang yang tidak kenal agama dan tidak paham agama, yang keras hatinya sekalipun, ketika kita tanyakan, mereka termenung dengan sendiri memandang langit dan bumi, alam jagat raya ini. Kemudian pertanyaan ada pada diri dia dari seseorang dengan spontan, siapakah yang menciptakan alam jagat raya ini, wahai fulan? Kepada orang yang tidak kenal agama, mereka menjawab, la yaqulunnallah, sungguh Allah yang menciptakan dan menyebabkan adanya alam jagat raya ini. Fa anna yufakun, maka kemudian kenapa mereka dipalingkan? Karena mereka tidak mau menerima dan tidak mau menggunakan petunjuk yang Allah hamparkan, yang Allah sebarkan di mana-mana. Kita kenal dan kita sering membaca surah Al-Baqarah, awal-awalnya Allah ungkapkan, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang di dalamnya tidak ada sedikit pun keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Rupanya modal takwa itu, iman itu sudah Allah titipkan sejak dari zaman kandungan. Sebelum Allah sempurnakan ciptaannya, Allah sudah menitipkan melalui surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 172, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil sumpah-sumpah janji kepada seluruh anak Adam melalui punggung-punggung mereka di dalam perut ibunya, dan Allah lahirkan sebagai sanak keturunan generasi penerus yang akan datang. Kemudian ketika sempurna diciptakan dalam kandungan umur 4 bulan.
Allah menanyakan kepada si cabang bayi, alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku sebagai Tuhanmu? Si cabang bayi menjawab, bala, ya benar, engkau adalah Tuhanku. Sejak dari zaman kandungan ketika bergerak sudah Allah tanyakan. Kenapa bisa menjawab? Di dalam tafsir dikatakan dibantu oleh para malaikat. Al malaika tusa'idu ijabata as'ilatillah, menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala syahidna, ya benar, engkau adalah Tuhanku. Antaqulu yaumal qiyamah, untuk nanti tidak ada alasan bahwa nanti ketika berhadapan dengan Allah, ketika azab diperlihatkan, ketika neraka diperlihatkan, tidak ada kata-kata bahwa saya belum pernah mendapatkan pengajaran, mendapatkan siraman-siraman rohani, mendapatkan bimbingan. Inna kunna an hadza ghafirin. Mereka mengatakan sesungguhnya kami lupa, tidak tahu. Tidak ada kata-kata tidak tahu, sudah ada rintisan-rintisan, bisikan-bisikan iman itu di dalam hati setiap orang, bahwa Allah adalah sebagai Tuhan. Innani anallah, pencipta, pembuat, penyebab adanya alam jagat raya ini. Maka ketika ada keadaan ataupun kultur, bisa dikatakan kultur yang begitu kuat, yang mengarah pada pendangkalan akidah, pelunturan iman dan takwa, disitulah kita diuji sampai sejauh mana kita bisa mempertahankan detakan-detakan dan denyutan-denyutan iman dan takwa yang terus seharusnya mengalir dan sampai akhir hayat. Apabila seseorang bisa mempertahankan iman dan takwa di dalam kehidupan sehari-hari, dijamin akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya alam jagat raya dan badan kita ini adalah amanat Allah. Mata, telinga, hati, akal, pikiran tidak berdaya, kita tidak punya apa-apa, kemudian tahu-tahu ada pada diri kita. Ketika Allah ambil dan ditanya masih ada seberapa persen yang bisa bertahan menyesuaikan dengan keadaan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tanda-tanda kebesaran adanya Allah di sekitar kita. Jangan sampai ada sedikit pun was-was dan ragu bahwa Allah itu ada. Urusan bisa melihat Allah bukan perkara logika, keterbatasan logika. Logika tidak nyampe. Bahkan adanya kemungkaran-kemungkaran, adanya oknum-oknum yang memudahkan segala cara. Kebanyakan orang-orang berbuat maksiat karena tidak ada rasa iman dan takwa di dalam hati bahwa Allah itu melihat, memantau di setiap saat, di setiap kita melangkah. Makanya mudah mereka mengambil segala cara, menghalalkan segala cara. Toh Allah tidak melihat. Dengan seenaknya mereka mengatakan demikian. Padahal pada saat ajal sudah di hadapan mereka, di hadapan kita, kita tidak berdaya apa-apa. Sakit Allah berikan kepada kita sebagai cobaan. Siapakah Allah itu? Allah sendiri yang memperkenalkan, yang mengintroduksikan melalui salah satu di surah Toha. Kata Allah, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan terkecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah, tunaikan salat lidzikri, untuk selalu mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tata cara mengingat Allah, Islam mengajarkan melalui salat, diawali dengan salam dan diakhiri dengan takbiratul ihram, yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, rukun-rukunnya dan syarat-syarat sahnya sholat dan batalnya sholat. Apabila kita menginginkan kebaikan, jalan yang baik, jalan yang lurus, ada terbuka lebar bimbingan-bimbingan dan ajaran-ajaran di mana-mana, tinggal kita mau atau tidaknya memanfaatkan dan menggunakan sarana dan prasarana kehidupan, bahkan
yang ada di dalam diri kita. Setiap saat pun ada konten-konten kebaikan-kebaikan. Hendaknya lah yang baik kita pelajari, kita baca dan kita simak. Jangan melihat hal-hal yang tidak-tidak. Setiap saat, setiap hari selalu di dalam hati kita perang antara kebaikan dan keburukan. Was-was dalam kita mempercayai bahwa apakah benar nanti di akhirat itu ada balasan, apakah benar nanti di akhirat ada neraka, ada surga. Oleh karena itu di dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dia setan itu selalu menggoncangkan hati, membuat kita was-was setiap saat, bukan hanya ketika kita mau sholat saja, tapi dalam relung kehidupan secara makro, secara umum ada langkah dan bisikan-bisikan setan yang mengalir terus tiada putus. Oleh karena itu selalu kita ingat kepada Allah, zikrullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah pilih. Allah berikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa mempertahankan iman dan takwa dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena hanya dengan bermodalkan itulah kita akan bisa meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Di dalam surah Al-Waqiah, sebelum ayat yang terakhir, Allah titipkan, inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Dan ayat yang terakhirnya adalah fasabbih bismi rabbikal azim. Satu ayat ini isinya hanya menegaskan, inna sesungguhnya, hadza inilah Al-Qur'an isinya, lahuwa la benar-benar sungguh. La-nya di situ la takkid, bukan la nafi. La takkid, penegasan. Lahuwa, huwa dia berita-berita dan informasi yang datang dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah hakun diakhiri dengan yakin. Ada 5 kali lipat lapisan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan agar supaya si pembacanya benar-benar yakin, tidak ada sedikit pun ragu bahwa di dalam Al-Quran itu benar adanya. Isinya menginformasikan masa sekarang, masa lalu, dan masa-masa yang akan datang. Masa yang akan datang adalah tentang akan terjadinya kiamat di akhirat. Nanti di sana ada surga, ada neraka, ada azab, ada balasan yang baik, surga dan neraka. Itulah isi diantaranya adalah Al-Quran. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah, senantiasalah kita bertasbih kepada Allah, bismi rabbikal azim, dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karimil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul musyaffa'ina yaumal qiyamah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna
waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma sahhil umurana inna tasyiril asir 'alaika yasir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah.